Selamat pagi, siang, dan malam Pak Beni dan Pak Kristan. Perkenalkan, nama saya Felicia Kim. Kali ini saya akan membahas mengenai proposal saya mengenai kesetaraan gender terhadap pembentukan nilai karakter sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, sebelum itu, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah memberikan hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama pada setiap gender. Tujuannya adalah untuk menghapus diskriminasi berbasis gender dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat mencapai potensi mereka secara penuh tanpa memandang gender. Jadi, intinya, pria dan wanita memiliki kesempatan, hak, dan peran yang sama. Latar belakang. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, dalam kenyataannya, masih ada ketidaksetaraan gender atau penyimpangan gender. Rumusan masalah. 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap konsep kesetaraan gender. 2. Bagaimana kesesuaian antara persepsi kesetaraan gender dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. 3. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang kesetaraan gender dalam konteks Pancasila? Temuan penelitian. Temuan yang kami temukan adalah kesetaraan gender sudah sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Keduanya sudah berhubungan dengan keadilan dan kemanusiaan, sama-sama mengakui kalau setiap gender berhak mendapat hak yang setara dan adil tanpa membeda-bedakan berdasarkan gender. Namun, dalam kenyataannya masih ada ketidaksetaraan gender di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persepsi kesetaraan gender adalah faktor budaya patriarki yang masih ada di masyarakat, nilai-nilai budaya menempatkan perempuan dalam peran dalam posisi, contohnya banyak perempuan yang masih dianggap sebagai ibu rumah tangga. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga banyak pernikahan dini. Pendidikan tinggi untuk perempuan sering dianggap tidak penting dibandingkan dengan pendidikan laki-laki. Faktor lingkungan sosial, asal tempat tinggal, lingkungan kerja, dan pengaruh teman sebaya. Kesimpulannya, persepsi masyarakat beragam. Ada yang positif, ada yang negatif, dan untuk yang persepsi positif, masyarakat sudah mengakui kesetaraan hak antara pria dan wanita. Dan mereka sudah sadar tentang peran perempuan dalam masyarakat. Contohnya dalam bidang politik sudah ada Sri Mulyani, dan dalam bidang jurnalisme sudah ada Najwa Shihab, dan dalam bidang olahraga sudah ada Susi Susanti. Dan mereka juga sudah mendukung kebijakan seperti aturan suksesi yang tidak bergantung pada jenis kelamin, hak mendapatkan posisi dan peran yang sama, berhak mendapatkan kesempatan yang sama, dan sudah menciptakan undang-undang pelecehan seksual. Namun, masih ada persepsi negatif, masih ada stereotip dan bias gender, masih ada diskriminasi dan kekerasan domestik terhadap perempuan, dan masih ada ketidaksetaraan gender di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia, seperti politik, perkawinan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Jadi kesimpulannya persepsi masyarakat tentang kesetaraan gender itu beragam. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tapi mayoritas masyarakat sudah mengakui kesetaraan gender. Namun budaya patriarki masih kuat di daerah rural atau pedesaan.
sehingga perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketidaksetaraan gender dengan menjalankan regulasi yang mendukung kesetaraan gender dan meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap individu harus diperlakukan secara adil dan bermartabat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sila ini menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi bagi sesama. Jadi, karena masih ada ketidaksetaraan gender di daerah rural, jadi bagaimana kita meningkatkan kesetaraan gender di daerah rural? Jadi, pertama, kita bisa memberikan edukasi untuk keluarga kurang mampu dan memberikan kampanye tentang kesetaraan gender. 2. Mengubah pandangan tradisional tentang peran gender dalam masyarakat, sehingga perempuan tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang lemah atau gender yang tidak kompeten. 3. Membuat kebijakan seperti cuti melahirkan yang adil, peluang kerja yang setara, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. 4. Mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di semua tingkat, baik dalam politik, bisnis, maupun masyarakat. 5. Menyediakan program dukungan bagi korban kekerasan atas diskriminasi gender untuk melindungi korban dari kekerasan. Refleksi pribadi. Dengan terlibat dalam proyek kesetaraan gender ini, hal ini memberikan saya suatu pengalaman yang berharga dalam memahami kompleksnya isu ini. Saya menyadari bahwa kesetaraan gender itu ternyata sangat penting dalam kehidupan. Pembuatan proposal ini menantang saya untuk mencari data terbaru dan menyajikan argumen yang kuat. Seiring perkembangan zaman, kesadaran terhadap kesetaraan gender sudah mulai meningkat. Namun, pastinya masih ada kasus pelanggaran kesetaraan gender, sehingga masih perlu diperjuangkan. Jadi, semoga di Indonesia kesetaraan gender semakin meningkat, dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya.